Perlindungan Sosial Adaptif atau PSA merupakan instrumen krusial bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadapi guncangan ekonomi maupun bencana. Namun, efektivitas program ini seringkali terhambat oleh suatu isu. Isu yang pertama, identifikasi isu yang pertama adalah belum optimalnya integrasi data digital penerima bantuan sosial. Yang kedua, ketidaktepatan sasaran menghambat inklusivitas. Ketiga, belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses verifikasi data dan validasi data. Berikut adalah contoh belum optimalnya integrasi data digital penerima bantuan sosial menurut Dinsos DKI Jakarta, 1,1 juta DTKS tidak tepat sasaran. Di sini menjelaskan, verifikasi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021, pemerintah daerah dapat melakukan verifikasi dan validasi data terhadap DTKS. Kita ketahui bahwa data bersifat dinamis sehingga penting dilakukan evaluasi kelayakan bagi warga yang sudah terdaftar dalam DTKS atau inclusion error. Baik, yang kedua yaitu ketidaktepatan sasaran menghambat inklusivitas. Salah satu contohnya dari artikel ini yaitu Mensos soroti 45% bansos tak tepat sasaran. Digital Public Infrastructure menjadi solusi. Selanjutnya yaitu nomor 3, belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses verifikasi dan validasi data. Di sini didapati artikel yaitu Kemensos tingkatkan validasi data Bansos melalui pembaruan rutin setiap 3 bulan sekali. Oke. Selanjutnya dari ketiga isu tersebut, kita tentukan isu prioritasnya menggunakan metode terpisah atau PKL, yang dimana A-nya itu aktual, B-nya problematik, K-nya kelayakan, dan L-nya layak. Digunakan skala Likert dari 1 sampai 5, 1 sangat rendah dan 5 sangat tinggi. Dari ketiga isu tersebut, didapati isu utamanya tidak tepatan sasaran penghambat inklusivitas, di mana aktualnya itu 5, problematiknya 5, kelayakannya 5, dan layaknya itu 4, totalnya 19. Dari isu utama tersebut, kita analisis lagi masalahnya menggunakan analisis fishbone, yang dimana dari mana itu kurangnya kompetensi petugas verifikasi lapangan, untuk mentionnya belum adanya sistem data terpadu atau single data, measurementnya monitoring dan evaluasi belum optimal, contohnya mekanisme verifikasi lemah, yaitu tidak adanya sistem cross-check yang berlapis antara data administratif dan kondisi real di lapangan. Untuk environment-nya, adanya faktor subjektivitas atau pendekatan sosial. Untuk materialnya, data tidak lengkap seperti NIK, alamat, status ekonomi, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya melalui analisis USG, kelompok kami mengidentifikasi akar masalah utama yaitu tidak adanya sistem cross-check yang berlapis antara data administratif dan kondisi real di lapangan. Data di atas kertas seringkali tidak mampu menangkap dinamika kondisi ekonomi warga secara akurat. Akibatnya terjadi inclusion error, di mana warga yang mampu masih terdata sebagai penerima, sementara kelompok inklusif seperti penyandang disabilitas dan lansia justru terlewatkan. Selanjutnya, berdasarkan analisis McNamara, kami menetapkan solusi prioritas yang paling efektif dan efisien adalah melakukan verifikasi faktual door-to-door menggunakan aplikasi. Solusi ini bukan sekedar kunjungan fisik biasa. Petugas lapangan dibekali aplikasi mobile yang dilengkapi oleh fitur geotagging dan bukti visual secara real-time. Dengan cara ini, sinkronisasi antara data administratif dan kondisi fisik rumah pendaftar dapat divalidasi secara instan tanpa celah manipulasi. Implementasi solusi ini berkaitan dengan 8 Smart ASN. Yang pertama yaitu integritas. Petugas menunjukkan kejujuran dengan menginput data aplikasi sesuai dengan kondisi di lapangan tanpa manipulasi atau titipan kepentingan. Yang kedua, nasionalisme. Memastikan bantuan sosial diberikan secara inklusif kepada warga yang benar-benar berhak menerima bantuan sosial. Yang ketiga, profesionalisme. Melaksanakan tugas sesuai dengan SOP, tepat waktu dalam mencapai target kunjungan, dan memiliki kompetensi dalam validasi kriteria kemiskinan secara akurat. Kemudian, wawasan global, yaitu mengadopsi cara-cara modern dari kota besar dalam pengumpulan data sensus atau verifikasi, dengan memastikan sistem aplikasi yang digunakan berfungsi dengan baik dan akurat.
Kemudian hospitality, itu menerapkan sikap 5S, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun saat mendatangi rumah warga, mendengarkan keluhan dengan empati, dan menjelaskan maksud kedatangan dengan ramah. Networking, membangun koordinasi dan hubungan baik dengan pengurus RT RW, tokoh masyarakat, serta kader desa Wisma untuk mempermudah akses dan validasi informasi warga di lapangan. Kemudian teknologi informasi, kemampuan mengoperasikan aplikasi verifikasi secara mahir seperti GPS tagging, upload foto, dan input data digital guna menggantikan penataan secara manual. Kemudian bahasa asing, kemampuan memahami istilah teknis dalam aplikasi atau memahami bahasa daerah setempat sebagai bentuk kearifan lokal guna memperlancar komunikasi dengan warga yang heterogen. Kaitan dengan fungsi ASN, yang pertama pelaksana kebijakan publik, ASN bertanggung jawab memastikan bantuan sosial sampai ke target yang tepat. Tanpa validasi kondisi real, ASN belum menjalankan kebijakan secara akuntabel. Yang kedua, pelayanan publik, ASN harus menjamin inklusivitas. Jika sistem gagal mendeteksi warga rentan, berarti ASN belum memberikan pelayanan yang adil dan merata. Yang ketiga, yaitu perekat dan pemersatu bangsa. ASN bertanggung jawab memastikan bantuan sosial sampai ke target yang tepat. Tanpa validasi kondisi real, ASN belum menjalankan kebijakan secara akuntabel. Sekian paparan dari kelompok 2B. Terima kasih.